Sehingga hanya Megawati satu-satunya orang yang bisa menjamin seorang tokoh maju sebagai capres. Ini jelas beda dengan orang yang dengan PD-nya mendeklarasikan capres, padahal partainya tidak memenuhi syarat dan masih butuh partai lain. Siapa sih kingmaker sesungguhnya dalam percaturan politik di Indonesia sampai 2024 nanti? Ini menarik untuk kita bahas ya. Di Pilpres 2024 nanti sudah tidak ada lagi incumbent atau petahana, sehingga tidak ada lagi nama Jokowi menjadi kandidat capres. Indonesia dipastikan akan punya presiden baru. Publik sudah tahu jauh-jauh hari ada beberapa figur yang digadang-gadang menjadi capres dan cawapres 2024. Menurut lembaga survei, setidaknya ada 3 tokoh yang menjadi langganan kandidat capres terkuat dan elektabilitas paling tinggi. Mereka adalah Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Kemudian Ganjar Pranowo, kader PDI Perjuangan yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan terakhir, Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ini adalah elektabilitas, ya. Kita lihat yang pertama, ini ada elektabilitas calon presiden berdasarkan survei yang dilakukan Carta Politika pada tanggal 4 hingga 12 November 2022. Dapat kita lihat ada 3 nama yang sering muncul di urutan teratas ya, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, kemudian ada Prabowo Subianto. Ketiga tokoh ini bisa maju sebagai capres apabila didukung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Hampir semua partai harus berkoalisi jika ingin mengusung capres dan cawapres. Satu-satunya partai yang mampu mengusung pasangan capres dan cawapres sendiri hanya PDI Perjuangan yang dipimpin oleh seorang wanita tangguh, Megawati Soekarnoputri. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai PDIP sebagai satu-satunya partai yang memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. PDIP tak perlu khawatir soal pencapresan. Menurutnya, PDIP lebih punya banyak waktu untuk menimbang dan memilih calon terbaik karena PDIP dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Adanya ambang batas presidensial threshold 20%, maka lahirlah adanya kingmaker, yang merupakan seseorang di balik layar yang mampu mengatur partai atau beberapa partai agar mendukung kandidat capres tertentu. Sejumlah figur atau tokoh politik mulai menunjukkan pengaruhnya menjelang kontestasi politik Pilpres 2024. Mereka lebih banyak bekerja di dapur politik yang menentukan ketimbang tampak di ruang publik. Publik mengenal Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Erlangga Hartarto yang merupakan pimpinan partai yang sering disebut sebagai kingmaker. Mereka bisa mengkoordinir agar memajukan figur tertentu menjadi capres. Mereka inilah yang sering disebut sebagai kingmaker, istilah dalam bahasa Inggris yang berarti sosok pembuat atau yang memunculkan raja. Sosok ini mempunyai pengaruh dan kontrol besar dalam sebuah komunitas di tengah masyarakat. Sebenarnya hanya ada satu orang yang paling pantas disebut kingmaker. Orang ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang mempunyai kekuatan terbesar menjadikan seseorang langsung jadi capres tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ketika orang ini memutuskan, maka siapapun yang ditunjuk langsung bisa jadi capres. Beliau adalah Megawati Soekarnoputri, pimpinan PDI Perjuangan yang mempunyai hak mutlak memutuskan siapa yang akan didukung jadi capres. PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang berhasil meraih suara sangat besar, sekaligus mampu memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Sehingga
hanya Megawati satu-satunya orang yang bisa menjamin seorang tokoh maju sebagai capres. Ini jelas beda dengan orang yang dengan pedenya mendeklarasikan capres, padahal partainya tidak memenuhi syarat dan masih butuh partai lain. Megawati beda kelas, bro. Megawatilah kingmaker yang sesungguhnya. Walaupun seorang wanita, tetapi sangat disegani oleh partai lainnya. Pengumuman capres PDI Perjuangan sangat ditunggu oleh partai lainnya dan sangat berpengaruh terhadap langkah politik partai atau koalisi lain. PDI Perjuangan sebagai partai besar dan mampu meraih suara terbanyak di 2 pemilu terakhir masih belum menentukan capres. Partai kepala banteng ini masih terus menghitung siapa gerangan yang akan dipilih jadi capres. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Megawati akan segera mengumumkan capres tahun 2023 ini. PDI Perjuangan dinilai akan memilih 2 tokoh internal menjadi capres, Puan Maharani sekaligus sang putri mahkota, dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu. Megawati dinilai masih bingung untuk memilih antara Puan Maharani atau Ganjar Pranowo untuk dijadikan capres. Di tengah kebingungan ini muncul usulan yang cukup mengagetkan. Megawati diusulkan untuk maju menjadi calon presiden 2024. Usulan itu disampaikan oleh co-founder Total Politik Budi Adiputro. Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga menampung usulan tersebut dan bakal disampaikan langsung kepada sang ketum. Dia mengapresiasi aspirasi dari kalangan anak muda itu. Mencuat isu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri akan dicalonkan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Usulan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Adi sebelumnya mengungkapkan ada potensi Megawati akan mencalonkan diri sebagai capres dalam Pilpres 2024. Usulan Megawati jadi capres ini cukup menarik karena mungkin tidak terpikirkan oleh Megawati dan elit PDI Perjuangan. Lalu, apakah mungkin Megawati maju sebagai capres? Pertama, mungkin saja. Dalam politik, apapun bisa terjadi. Politik itu dinamis. Prabowo saja sekarang menjadi menterinya Presiden Jokowi. Padahal, tahun 2019, ketika seorang santri menjawab bahwa Prabowo merupakan salah satu menteri Jokowi, kita menertawakannya. Karena seolah itu tidak mungkin. Melihat sengitnya persaingan antara kubu Jokowi dan Prabowo saat itu. Kedua, lebih baik tidak. Melihat dari segi usia, Megawati sekarang ini sudah menginjak 75 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Bangsa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak, membutuhkan energi yang besar untuk mengurusnya. Presiden Jokowi sering berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya sangat jauh. Tentu saja hal ini membutuhkan kekuatan fisik yang sangat kuat. Usia Megawati akan menjadi penghalang dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ketiga, Megawati pernah kalah di Pilpres. Sangat beresiko jika Megawati kembali nyalon di Pilpres. Jika kalah, maka akan merugikan citra partai. Selain itu, PDI Perjuangan mempunyai stok kandidat capres yang melimpah. Jadi, kita tunggu saja siapa tokoh yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Puan, Ganjar, atau malah Megawati sendiri. Kita nantikan saja. Dan alangkah baiknya Ibu Megawati Soekarno Putri memberikan kesempatan kepada kaum muda dan tetap menjadi guru bangsa dan negarawan yang baik.